Halo, nama saya Putri. Nama lengkapnya Yuliana Putri. Saya di sini kerja sudah hampir 10 tahun lah, kurang lebih. Terus kerja saya di bagian admin. Ya, kalau dilihat saya ya seperti ini. Kadang dibilang kayak tomboy, kadang dibilang kayak feminim, ya tergantung mood sih. Terus kerja di sini pengalaman saya yang pertama kali dari setelah lulus saya sekolah. Awal-awal emang mental saya yang keganggu, suka takut-takut gitu, mau mencoba karena saya belum ada pengalaman sama sekali gitu. Di sini juga saya belajar, dikasih pengarahan yang tadinya saya niat untuk setelah habis masa percobaan saya untuk nggak mau melanjutkan, tetapi saya dikuatkan, dikasih support sama Kak Rich dan Kak Yudit, jadi supaya saya bisa belajar yang belum saya punya gitu. Kenapa saya bisa bertahan di sini? Yang pertama memang awalnya saya takut untuk maju, takut karena kayak belum ada pengalaman, dan pertama kali aku ngelihat Kak Aris juga kayaknya galak gitu. Jadi kayak takut duluan gitu. Tapi setelah ketemu Kak Yudit, adem, maksudnya mau berani gitu, berani mau mencoba. Terus kan ngobrol juga sama Kak Rich, ya emang kalau ketemu suka deg-degan gitu. Karena ya belum ketemu secara langsung dengan Kak Rich-nya waktu awal gitu. Aku senengnya kenapa bisa bertahan itu karena aku ingin mencoba dari setelah niat saya untuk setelah masa percobaan saya habis, itu dikasih pengarahan dan saya mau mencoba belajar perlahan-perlahan, diajarin sama yang sudah ada di situ, diarahin untuk kamu di situ ngapain, sama terutama sih sama Kak Caroline ya, dia juga udah lama, saya juga diajarin banyak hal sama Kak Caroline, dan aku juga udah menganggap Kak Yudit dan Kak Riz itu seperti kakakku sendiri. Jadi kalau ada apa-apa saya tanya langsung, mencoba memberanikan diri yang saya nggak tahu untuk bertanya gitu, dan mau belajar apa yang belum bisa. Mungkin pernah sesekali saya memendam sendiri gitu masalah yang aku nggak berani untuk menceritakan kalau ada masalah di kerjaan. Jadi perlahan-lahan aku mencoba memberanikan untuk membuka kalau aku ada masalah yang nggak aku ngerti, nggak aku bisa, aku coba bertanya gimana untuk solusinya gitu. Tujuannya aku awalnya sih setelah lulus sekolah itu kan saya niatan untuk mau ke jenjang yang lebih tinggi lagi kan. Sorry nih, aku potong dulu. Ini cerita ke pribadi aku di rumah, nggak apa-apa? Bukan. Jadi awal setelah lulus sekolah itu aku mau mencoba untuk ke jenjang yang lebih tinggi, dan itu udah niat banget dari hati pengen ngelanjutin ke jurusan, karena aku dari kecil suka komputer ya, jadi kayak ke teknologi gitu ya, sebutannya kayak IT gitulah ya. Tapi dari keluarga itu tidak ada yang mendukung dan tidak ada mensupport, malah mensupportnya ke bagian administrasi, karena aku kurang serak juga. Sekolah juga kan emang sekolah nyambung sih kalau yang menurut orang tua support sih gitu. Tapi aku nggak suka karena aku maunya, senangnya dari kecil aku tuh bermain dengan komputer gitu, pengen gitu isi komputer itu apa aja gitu. Nah habis itu aku berniat untuk tidak untuk melanjutkan dan memilih untuk bekerja dan mencari ilmu di luar yang belum aku punya sampai saat ini.
belajar dengan orang-orang yang sudah kuliah gitu. Jadi aku pengen tahu dari mereka itu ilmu-ilmunya gitu, berbagi ilmu, minta ilmu lah ya, seperti itu. Pasti penyesuaiannya lumayan ini ya, berat ya dulu ya. Iya. Sekarang sih kita udah yakin udah jago banget sih ya. Enggak juga. Masih proses, masih belajar, masih masih mau cari ilmu yang belum aku dapat sih. Itu sih. Dimanapun gitu. Siap. Semoga tercapai ya Kak ya. Amin. Terus pertanyaan selanjutnya. Ini agak ada spoiler dikit sih dari jawabannya Kak Putri tadi kan. Kak Putri ngelihat awal-awal Karis itu orangnya kok kayaknya galak gitu. Nah, ini kesan pertamanya Kak Putri ke Karis istilahnya kayak gitu kan. Boleh ceritain nggak Kak Putri kenapa kok kesannya terlihat galak dulu Karis? Mungkin karena aku belum pernah ketemu kali ya. Waktu interview juga kan saya di interviewnya sama papahnya Kak Rich, Pak Asnawi langsung. Dan ketemu yang kedua kali itu Bu Yudit. Nah, untuk sama ketemu Kak Arisa itu belum sama sekali. Sekalinya ketemu dan tahu, itu kayak ketemu sama guru yang killer gitu loh. Deg-degan gitu. Dan orangnya kayaknya tegas gitu. Jadi makanya udah kayak takut duluan gitu. Setiap ketemu kayaknya deg-degan gitu, takut gitu. Gitu. Oh, gitu. Tapi setelah ngobrol, jadi udah kayak biasa. Dari saya pribadi sih harapannya untuk Kak Rich dan kantor yang sudah Kak Rich bangun itu semoga Kak Rich lebih impiannya yang belum tercapai semoga tercapai, impiannya semoga lebih luas dan menjadi inspirasi banyak orang. Untuk Kak Riz, happy birthday, selamat ulang tahun, semoga sehat selalu, bahagia selalu dengan keluarganya, dengan Kak Yudit, dengan Miracle dan Evan dan semua keluarga yang di sekelilingnya, dan semoga selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Yuliana Putri ya. Kalau Putri itu orangnya sangat religius. Dia aktif dalam kegiatan gereja. Dia suka bantu teman-temannya di dalam kegiatan semacam Karang Tarunanya di daerah Bojong. Putri juga dulu saya tahu lah ya. Kita tahu tempat Putri di mana gitu dan sebagainya. Satu saat itu orang tua saya yang bikin pengumuman di gereja, bapak ya. Bikin pengumuman di gereja, dan yang interview Putri itu bapak saya. Karena dia yang nyariin gitu. Jadi Putri adalah orang yang dicari sama bapak saya sampai di gereja gitu. Di pengumuman gereja dan sebagainya dicari tuh kontaknya gitu, dan akhirnya buka peluang dan diterima. Dan Putri orangnya itu sangat setia dan sangat care ya. Dia orangnya rada pemalu dan rada takut-takut pertama. Jadi rada perlu untuk dikuatkan ya. Bahwa dia bisa gitu. Habis itu kalau udah bisa dia tuh akan jaga itu luar biasa loh. Saya ingat bahwa nggak harus diminta gitu. Kalau ada yang nggak beres pasti dia beresin. Kapanpun diminta pasti ada gitu. Dan menawarkan diri ya, apakah bisa begini, membantu meringankan pekerjaan orang lain. Jadi dunia yang bisa membantu orang itu dunia Putri. Putri juga orang yang bisa mengerti dan care satu sama lain. Sampai kadang-kadang nganterin ke stasiun, jemput pagi-pagi, kadang subuh, nganterin juga subuh, siang-siang nganterin bolak-balik, sakit dianterin dan sebagainya. Tahu-tahu ada Putri aja. Jadi kalau ada masalah biasanya ada Putri gitu. Kita kadang-kadang nggak bisa mikir ya, ini ada orang yang bisa care seperti itu. Kadang-kadang ya tanpa harus dibayar gitu. Ada spirit-spirit semacam menjadi manusia ya, yang selalu berbagi ya. Dan saya pikir value itu sangat tinggi gitu di ranah Putri. Dan saya sangat berterima kasih bukan cuma soal pekerjaannya ya, tapi bagaimana Putri membawakan hidupnya di studio itu akan menjadi representasi yang baik buat anak-anak yang lain. Dan orang yang bisa saya dan Bu Yudit percaya dan selalu ada,
Putri. Oleh karena itu tempat duduknya pasti di dekatnya Bu Yudit. Karena dia orang yang paling tahu ya, udah kayak adik saya sendiri. Apapun pasti kita akan perhatikan gitu. Gitu, jadi terima kasih Putri buat udah nemenin Kak Arit sama Kak Yudit selama ini. Yang saya pikir prosesnya nggak mudah ya. Dari dulu cuma sedikit orang sampai sekarang dan masih stay gitu. Dan orang yang dulu paling sekarang pasti ingat Putri lah. Putri adalah orang yang sampai sekarang sudah hadir ya. Paling lama, lebih lama dari Kak Karolin. Gitu. Jadi terima kasih Putri atas semua kerja kerasnya.